Jadi, menurut saya, paradigma post-positivisme merupakan paradigma yang lebih mementingkan subjektivitas manusia, di mana paradigma ini menganggap bahwa kebenaran tidak hanya satu, melainkan kompleks. Maksudnya, kita tidak bisa menyimpulkan suatu hal itu benar hanya melihat dari satu sisi saja, melainkan kita juga harus mencari informasi-informasi yang terkait dengan hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, sehingga di dalam memaknai sesuatu pasti akan berbeda-beda pula. Maka dari itu, di dalam paradigma ini disebutkan bahwa realitas itu memang ada, tetapi tidak akan pernah dipahami sepenuhnya. Menurut saya, paradigma post-positivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Post-positivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, post-positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Untuk itu, perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan lain-lain. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme, yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang paradigma keilmuan post-positivisme. Secara umum, paradigma post-positivisme menyatakan bahwa kriteria kebenaran dalam penelitian terdapat pada aspek validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Nah, jadi menurut saya atau yang saya ketahui tentang paradigma keilmuan post-positivisme adalah paradigma yang menganggap manusia tidak dapat selalu benar dalam memandang sebuah realitas. Oleh karena itu, dibutuhkan metode triangulasi untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi. Paradigma post-positivisme juga menganggap realitas sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata. Beberapa asumsi dasar post-positivisme. Pertama, fakta tidak bebas, melainkan bermuatan teori. Yang kedua, validitas teori. Tidak satu teori pun yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan bukti anomali. Yang ketiga, fakta tidak bebas, melainkan penuh dengan nilai. Yang keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi antara manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mepresentasikan tugas saya yang berjudul paradigma post-positivisme. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aris Effendi, NIM 2210152, kelas PAI 2 dari Universitas Islam Negeri Gatot Karma, Palu. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma post-positivisme. Apa itu paradigma post-positivisme? Adalah aliran yang memperbaiki kelemahan pada post-positivisme. Post-positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas menggunakan bermacam-macam metode, yaitu metode yang biasa digunakan adalah sumber data, dan lain-lain.
Paradigma ini merupakan aliran yang memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Di sini juga di paradigma post-positivisme ada asumsi dasar post-positivisme. Apa saja asumsi dasar post-positivisme adalah: 1. Fakta tidak bebas nilai melainkan bermuatan teori. Yang kedua, validitas teori. Yang ketiga, fakta tidak benar. Yang keempat, interaksi antar subjek dan objek peneliti. Asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah jamak individual. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dikasih saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan paradigma post-positivisme menurut saya. Jadi post-positivisme itu menurut saya adalah paradigma yang menganggap manusia tidak dapat selalu benar dalam memandang sebuah realitas atau kenyataan. Oleh karena itu, semua itu dibutuhkan metode atau penelitian triangulasi untuk mengumpulkan berbagai sumber dan informasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma positivisme. Paradigma positivisme muncul pada tahun 1970-an dan 80-an. Post-positivisme yaitu aliran dalam filsafat yang memperbaiki kelemahan pada positivisme, di mana positivisme memandang realitas yang dia amati sebagaimana adanya, atau dengan kata lain apa yang dilihatnya, atau mengandalkan pengamatan langsung terhadap objeknya. Sedangkan post-positivisme berpendapat juga bahwa realitas itu ada dan memang nyata, ada sesuai hukum alam. Tetapi di sisi lain, post-positivisme beranggapan bahwa manusia tidak selalu benar dalam memandang sebuah realitas. Contohnya saja, ada seorang berpenampilan seperti preman, padahal hal tersebut belum tentu benar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.